nya sesuai dengan data yang masuk dari ke panitia, ada yang dari Lampung ya. Lampung ya. Mana Lampung di suaranya? Itu. Ada yang dari Semarang gitu ya. Mana lah Semarang suaranya gitu. Ada yang dari Aceh gitu kan. Ada yang dari Sulawesi. Atau bahkan ada yang dari Papua gitu ya. Nah, kita bisa bersilaturahim dalam kesempatan pagi hari ini. Ya, tentunya silaturahim itu akan membawa banyak manfaat ya. Nantinya terutama kita di sini adalah kuliah ya. Kuliah. Nanti kuliah kita itu tidak seperti kuliah-kuliah pada di perguruan tinggi itu ya. Jadi kita kuliahnya sambil gendong bocah gitu ya. Kuliahnya sambil makanin ikan periaan kita, sambil banyak hal lah gitu ya yang bisa lakukan dalam kuliah ini. Nah, kuliah ini sengaja ya, ini perdana ya, tentunya Bapak Ibu sekalian beruntung gitu kan bisa ikut pada kesempatan kali ini gitu. Karena bisa jadi saudara-saudara kita yang di luar sana belum berikan kesempatan untuk bisa bergabung dalam kesempatan kali ini. Kenapa teman-teman beruntung saya bilang? Ya, di luar sana kita kuliah itu butuh biaya. Kita ikut training center kita butuh biaya. Nah, di sini di HNI Bapak Ibu sekalian cukup beli kuota dan HP yang memadai, bisa dapat ilmu yang banjir, bukan dapat aja, banjir ilmu nanti di HNI. Tinggal Bapak Ibu sekalian bisa menyerap dan mempraktekkan. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang kita belajar tanpa jarak. Yang dari tadi saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari Hong Kong ya. Itu bisa kita menyerap ilmu-ilmu dari para mentor-mentor kita di kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kesepakatan kita bersama, nanti kuliah ini akan 8 kali pertemuan ya, untuk kalau bahasa di perguruan tinggi ya. Jadi kalau Bapak sampai Bapak Ibu ketinggalan satu pertemuan, nanti itu akan rugi gitu, akan rugi ya. Nah, tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan waktunya, dan nanti kita boleh interaktif ya. Interaktif bukan lewat audio tapi pakai chat. Saat ini di aplikasi ini tuh ada sarana buat chat. Misalkan mau bertanya, silahkan nanti pakai chat itu. Nanti ada sesi diskusi ya selama 15 menit setelah ada materi yang pertama, nanti akan ada itu. Nah, makanya supaya kita lebih interaktif dan lebih ini, silahkan nanti chat pertanyaan-pertanyaan yang selama ini Bapak Ibu ingin tanyakan, yang ingin diperjelas gitu ya. Baik, saya absen dulu ya. Ini suara saya dari Studio 1 Cikarang Barat ya, BC Cikarang Barat. Jelas ya? Kalau jelas kasih jempol itunya. Jelas. Keren ya itu. Ini leader bakal sukses ini yang suaranya kenceng ini. Lambaikan tangan kalau suaranya jelas gitu. Ya. Tidak perlu pakai suara ya, cukup pakai lambang tangan ya. Ya, supaya kita lebih tertib suaranya. Ayo lambaikan tangan semuanya begini. Dengan yang mau terus bergabung silahkan lambaikan tangan. Oke ya? Oke. Baik. Untuk materi pertama, oh iya saya belum kenalan ya. Ya, saya sudah biasa terkenal jadi lupa kenalan tadi ya. Ya, saya biasa disebut panggil aja nama gitu ya, Mas Pardi gitu ya. Karena saya orang berharga jadi panggil aja Mas Pardi gitu. Gitu. Saya salah satu distributor center di Cikarang Utara gitu, dan saya mulai bergabung di HNI
2016 gitu. Jadi baru 4 tahun ya, 4 tahun jalan gitu. Dan untuk pemateri pertama ini ada salah satu teman saya juga, salah satu rekan saya juga, teman bermain gitu ya, gitu. Karena kita suka sepedaan bareng sama berenang bareng gitu ya. Kalau mandi bareng nggak, berenang bareng gitu. Dan beliau ini hampir 25 tahun ya kerja di pabrik ya, public figure gitu kalau bahasa kitanya. Pabriknya itu pabrik tekstil gitu ya. Pabrik tekstil itu yang ada salah satu di Cikarang gitu. Nah, beliau bertransformasi yang tadinya seorang karyawan gitu ya. Beliau menambah kebiasaannya gitu. Menambah kebiasaannya yang tadinya pagi-pagi pulang sore, dia menambah kebiasaan barunya yaitu apa? Aktif di HNI. Sebelumnya beliau juga selain dari karyawan juga seorang teknisi servis elektronik. Dulu di rumahnya itu banyak bangkai-bangkai elektronik gitu kan, sampai penuh gitu ya. Nah, beliau bertransformasi lagi yang tadinya karyawan, teknisi menjadi seorang pebisnis gitu kan, belajar bisnis di HNI. Ya tahun 2013 beliau mulai gitu ya. Jadi belum lama juga gitu. Dan ternyata beliau setelah 2 tahun ya, 2 tahun mendua ya bahasanya ya. Jadi servis AC iya, servis elektronik iya, HNI iya. Akhirnya 2 tahun beliau tidak ada perubahan dalam di bisnis HNI. Akhirnya di tahun ketiga beliau mulai all out gitu. Nah, ini jadi inspirasi saya terutama ya, all out. Akhirnya beliau dalam kurun waktu 3 tahun, 4 tahun terakhir beliau mendapat promo factory tour juga dapat ya yang ke Purbalingga. Terus promo Singapura ke Malaysia free 3 hari 2 malam. Dan promo tour ke Lombok sebelum gempa. Dan juga beliau sebagai owner PC Cikarang Utara yang omsetnya sudah hampir 500 juta. Ya alhamdulillah ya. Bagaimana kerja di PT bisa dapat omset segitu ya. Nah, beliau bukan seorang yang luar biasa bagi saya. Tapi biasa-biasa aja, tapi beliau punya ketahanan dan endurance yang sangat luar biasa dibanding dengan karyawan-karyawan pada umumnya gitu. Makanya ya sebetulnya saya, teman-teman pun bisa apa yang didapat oleh Pak Kendi atau Master Kendi itu bisa teman saya dan teman-teman bisa dapatkan. Baik, sebelum saya panggil pemateri yang pertama, kita mau yel dulu ya. Gimana kalau saya sebut HNI? Siapa kita gitu ya? Siapa kita, teman-teman di dadanya begini, HNI gitu. Walaupun kita jauhan kita nggak apa-apa. Vibrasinya seolah-olah di depan saya ini ada ribuan orang gitu ya. Ada ribuan orang gitu. Nah, kalau saya sebut siapa kita? HNI 3 kali ya. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. Terus saya sebut HNI, Bapak Ibu sekalian bilang sukses, 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 gitu ya. Paham? Ya saya anggap paham gitu ya. Oke, kita mulai. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI. Sukses, 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 sukses. HNI. Sukses, sukses, sukses. Baik, kita tampilkan master kita yang ahli dalam bidang herbalis dan juga bisnis di HNI. Kita sambut bersama-sama Master Sukendi. Sudah sini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang hari ini telah mempertemukan kita
insya Allah dalam agenda yang luar biasa, yaitu agenda KHT, Kuliah Herbal Tibun Nabawi dan juga bisnis bersama teman-teman di BC Cikarang Utara. Baik, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, istrinya dan keluarganya. Sahabat HNI di mana saja di seluruh dunia, ada yang dari Hong Kong, ya kan? Ada yang dari Hong Kong? Oke, ada juga yang dari Papua, Makassar, Malaysia, ada yang dari Jawa, ya kan? Baik, hari ini kita bersama-sama, insya Allah kita akan bedah buku, ya kan? Bedah buku tentang bagaimana cara sehat Rasulullah atau kedokteran Islam, yang mana bahwa kesehatan itu adalah aset bagi diri kita, ya kan. Sehat adalah kondisi yang mana kondisi dalam tubuh kita dalam kondisi yang seimbang, ya kan, antara pikiran, perasaan dan fisik kita. Bagaimana kita bisa sehat? Tentunya dengan apa? Dengan mengkonsumsi pola makan kita menjadi pola makan yang normal atau pola makan yang kita kembalikan kepada yang alami, sehat, ya kan, dan juga makanan-makanan yang tentunya mendukung daripada kesehatan kita. Baik, bagi teman-teman yang hari ini memiliki yang hari ini siapkan catatan, ya kan, karena ada beberapa catatan-catatan yang akan nantinya mungkin diperlukan oleh teman-teman semuanya. Baik, bagaimana cara metode atau memahami pengobatan atau kedokteran Islam ini? Tentunya berhubungan dengan budaya, ya, dengan budaya yang ada di Indonesia, budaya tentang budaya keislaman kita. Untuk menentukan bagaimana metode tersebut dipakai atau konsep dengan konsep Tibun Nabawi. Konsep Tibun Nabawi adalah kesehatan yang mana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana menggunakan beberapa unsur, yaitu unsur pertama, unsur spiritual. Unsur spiritual ini sangat unsur spiritual adalah unsur yang hampir separuh daripada konsep kesehatan kita, itu 50%. Jadi seringkali kita dapati teman-teman sudah mengkonsumsi herbal ataupun obat-obatan di luar sana, tapi kok tidak ada efeknya. Bisa jadi karena unsur keyakinan kita itu tidak maksimal, ya kan, ketika kita mengkonsumsi madu, kita mengkonsumsi obat-obatan yang lain pula. Karena apa? Ini diakibatkan 50% dari keyakinan kita tidak sesuai. Nah, hari ini bagaimana kita bisa sehat? Tentunya ada beberapa unsur tadi, ya. 50% kesehatan kita didukung dari spiritual, 20% dari emosi, 20% dari mental, ya kan, dan 10% dari fisik. Nah, seringkali kita berfokus pada herbal atau pada fisik kita, namun tidak mengindahkan bagaimana ketepatan dalam mendiagnosa sebuah penyakit. Seringkali kita dapati juga teman-teman di luar sana ketika memakai produk di HNI, ya kan, ataupun produk mana aja, kita tidak memahami konteks tersebut, sehingga yang terjadi banyak sekali teman-teman yang di luar sana menganggap bahwa ketika kita mengkonsumsi herbal, ya kan, kok lama sembuhnya. Mengkonsumsi herbal kok tidak sesuai dengan harapannya. Ini bisa terjadi karena ketidaktepatan, ya kan, ketidaktepatan kita mengkonsumsi ataupun ketidaktepatan diagnosanya, sehingga yang terjadi adalah prosesnya bukan tidak sembuh, tapi prosesnya agak lama. Nah, cara memahami konteks kesehatan ini atau Tibun Nabawi kedokteran Islam ini memandang sebagai alam semesta dan segala sesuatunya saling berinteraksi, sehingga, ya kan, tidak memandang satu potensi saja ketika kita sakit, ya kan. Tubuh kita itu pada dasarnya sama dengan alam semesta ini, saling berkontribusi, ya kan.
atau kita sebut dengan mutualistis. Tidak ada yang boleh disingkirkan. Ketika kita sakit, ya kan, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memahami konteks-konteks kesehatan Islam ini. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, ketika kita melakukan sebuah pengobatan, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa mendiagnosa sebuah penyakit. Bagaimana kita bisa mendiagnosa, maka konteks tibu nabawi adalah ada beberapa prinsip untuk mendiagnosa. Yang pertama adalah kita bisa melakukan tanya jawab, ya kan, kepada si pasien, ya kan, atau tim kita. Tanya jawab diantaranya adalah dari nada suara juga kita bisa mendiagnosa sejauh mana penyakit yang dialami, ya kan. Ketika yang suaranya tidak lantang, suaranya juga tidak terdengar bagus, bahkan seringkali kita mendapati teman-teman itu ada ketika ditelepon suaranya kok tidak lantang. Ini artinya ada kecenderungan ada penyakit atau masalah di liver. Nah, yang kedua, diagnosa kita adalah menggunakan diagnosa telapak tangan, ya kan? Dari telapak tangan ini adalah bagaimana perubahan-perubahan pada tubuh kita atau organ tubuh kita, sehingga yang terjadi adalah ketika kita, ya kan, mengobati seseorang, maka dibutuhkan adalah diagnosa yang tepat. Nah, oleh karena itu, sesuatu yang harus kita lakukan adalah ketepatan. Nah, bagaimana herbal itu bekerja lebih maksimal? Maka pertama diawali dengan bagaimana kita mendiagnosa, atau yang paling mudah adalah mendiagnosa telapak tangan. Nah, mendiagnosa telapak tangan ini, pertama, pastikan kita paham tentang garis-garis tangan, atau ketika garis tangan kita menghitam itu ada masalah dengan pencernaan. Karena sumber daripada sebuah penyakit adalah bagaimana pencernaan kita, bagaimana usus kita ini dalam kondisi yang baik. Nah, bagaimana dengan itu semua? Maka yang ketika melakukan sebuah perobatan, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kesehatan perut kita. Perut kita itu adalah merupakan 65% dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita. Apapun yang kita lakukan, kita melakukan sebuah perobatan, melakukan sebuah pengobatan, maka yang harus kita lakukan bagaimana kita mengobati, awali dulu dengan pencernaan kita. Nah, hari ini HNI memiliki sebuah produk yang sangat luar biasa, ya. Hari ini HNI memiliki produk yaitu yang kita sebut dengan Biosir. Biosir ini adalah herbal yang berfungsi untuk mendetoksifikasi, karena di dalam Biosir ini ada apa aja? Pertama, daun ungu. Nah, daun ungu berfungsi sebagai untuk pembersih, ya kan. Di sini juga ada andrograpis. Fungsi andrograpis atau sambiloto, ya kan, yang kita kenal dengan sambiloto ini berfungsi sebagai hepatoterapi atau untuk memperbaiki sistem hati. Nah, kenapa setiap kita sakit harus diawali dengan minum Biosir, ya kan? Karena perut kita adalah bagian utama daripada sistem kesehatan kita, yaitu berapa? 65%. Seringkali kita ketika mendapati pasien, Pak, kok sakit minum herbal, ya kan, kok belum ada efeknya, belum ada hasilnya. Ini biasanya terjadi kenapa? Sistem pencernaannya yang tidak bagus. Sistem pencernaan tidak mampu menyerap herbal secara maksimal. Maka yang terjadi, serapan-serapan itulah yang menyebabkan herbal tidak bekerja secara maksimal. Nah, ketika kita hari ini bersama teman-teman, ya kan, kita belajar bagaimana kita bisa mengawali sebuah perobatan, yaitu dengan cara pertama bersihkan perut. Kenapa? Perut ini adalah bagian terpenting daripada kesehatan kita. Sesuai dengan hadis Nabi bahwa sejelek-jeleknya bejana adalah perut manusia. Nah, kesehatan kita didukung daripada kesehatan perut kita. Oleh karena itu, HNI menyediakan Biosir ini sebagai untuk apa? Untuk mengawal kesehatan. Kenapa? Di dalam Biosir ini ada beberapa unsur, yaitu
unsur colon cleansing dan juga unsur untuk membersihkan ginjal kita, karena di sini ada temulawak ya. Karena temulawak akan membantu sistem urinari. Nah, ketika teman-teman minum Biosir bukan berarti hanya berfokus pada penyakit satu, yaitu penyakit wasir, karena di sini tertulis juga untuk wasir. Tapi pada dasarnya bahwa Biosir ini adalah herbal untuk mengawali sebuah perobatan. Ya kan? Ketika kita teman merasakan sakit kepala, badan lemah, letih, lesu, ya kan, nggak, kalau istilah jauh tuh ngantuan. Ini kenapa? Karena sistem pencernaannya tidak baik. Nah, oleh karena itu teman-teman, setiap hari pastikan kita minum Biosir. Ini fungsi untuk apa? Untuk memperbaiki sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini sangat penting. Seringkali kita dapati juga teman-teman di luar sana habis makan kok terasa lapar lagi, ya kan? Habis makan kok pingin makan lagi, gitu kan? Ini bukan berarti perutnya penuh, ya kan? Tapi karena sistem di pencernaan kita tidak baik. Nah, jadi diagnosa kalau di pencernaan kita, pertama perut kita bermasalah, yaitu seringkali kita dapati dikit-dikit lapar, ya kan? Itu salah satu. Ini berarti ada masalah dengan colon cleansingnya atau ada masalah dengan sistem pencernaannya. Bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu pastikan pagi hari kita minum Biosir. Nah, yang kedua, seringkali kita juga mendapati teman-teman padahal sudah minum herbal gitu, tapi kok masih terasa lelah, letih, lesu, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Daya serap dari pencernaan kita kurang baik. Nah, dengan minum Biosir, ya kan, teman-teman nanti akan merasakan semangat yang strong, ya kan, karena di situ ada apa? Ada temulawaknya. Ketika kita semangatnya strong, ya kan, maka kesehatan kita juga akan menambah. Ketika minum herbal apapun, maka daya serap dari pencernaan kita akan lebih maksimal. Yang kedua, seringkali juga kita dapati ketika kita BAB kita, ya kan, BAB kita bermasalah, ya kan, mungkin sehari atau 2 hari sekali kita baru merasakan mules di perut kita, ya kan. Ini karena yaitu kurang bersih. Atau ketika kita makan, pada dasarnya kesehatan kita, ya kan, ketika kita makan bisa didiagnosa bagaimana sistem buang air besar kita. Karena apa? Setiap kita makan, 1 piring nasi itu harus 14 jam harus dikeluarkan. Berarti kalau kita 3 kali makan, maka 3 kali pula kita harus buang air besar. Nah, kalau kita hanya 1 kali dalam sehari itu buang air besar, itu sudah masuk kategori sembelit. Nah, sembelit adalah awal terjadinya penyakit-penyakit turunan seperti apa? Wasir, ya kan, gangguan pencernaan, dan nantinya akan juga terjadi gangguan pada liver Anda. Nah, oke teman-teman, bagaimana kita bisa terus sehat? Bagaimana terus kita bisa strong, ya kan? Maka yang harus kita lakukan adalah terus memperbaiki sistem pencernaan kita dulu supaya kita sehat. Nah, tadi ya, diagnosa yang pertama adalah sering lapar. Itu berarti pencernaan kita bermasalah. Yang kedua, lemah, letih, lesu. Yang ketiga, BAB kita tidak teratur atau lebih dari 14 jam. Yang keempat, yaitu BAB kita hanya sehari sekali. Itu sudah masuk kategori sembelit. Nah, Biosir, awali hidup kita dengan Biosir, maka 5 organ tubuh kita akan mengalami peningkatan sel tubuh kita. Yaitu pertama organ usus, yang kedua adalah organ ginjal, yang ketiga adalah organ hati. Nah, dari sini teman-teman semuanya, berarti Biosir tidak hanya digunakan untuk penyakit wasir saja. Bagi yang sehat, bagi kita ini yang berumur sudah lebih dari 30 tahun, maka pentingnya kita membersihkan bejana kita, yaitu perut kita. Nah, selain Biosir, ya kan, ketika kita konsumsi ini, kita juga dibutuhkan adalah serat. Nah,
serat yang terbaik yang ada di Indonesia, yang terbaik di alam ini adalah menggunakan madu. Nah, hari ini kita sering dapati teman-teman di luaran sana, atau teman-teman ketika mencari produk extra food tidak ada, ya kan, produk extra food tidak ada, bingung, ya kan. Nah, ini bisa juga digunakan untuk teman-teman yang hari ini mencari produk extra food tapi kok tidak ada. Nah, sebenarnya extra food ini bisa diganti dengan yang terbaik di atasnya extra food, yaitu madu multiflora. Kenapa madu multiflora? Di dalam madu multiflora terdapat beberapa sari-sari bunga, ya kan? Bisa jadi di situ ada bunga rosella, ya kan? Rosella juga ada di extra food. Bisa jadi di situ ada bunga pohon manggis, ya kan? Atau di situ juga ada bunga-bunga lain. Itu akan diserap oleh madu dan dimasukkan ke dalam diserap oleh lebah dan dimasukkan ke dalam madu multiflora. Nah, adapun bagaimana cara kita mendiagnosa sebuah penyakit, yaitu kalau pencernaan kita bermasalah, dipastikan, ya kan, kita mendiagnosa dengan cara telapak tangan yang paling mudah. Kalau pencernaan kita bermasalah, maka garis-garis tangan ini, ya, garis-garis tangan ini itu akan berwarna hitam, ya kan. Jadi silahkan cek tangan masing-masing ya, cek tangan kita sendiri. Kalau hitamnya, ya kan, ini ada beberapa ruas, ya kan. Ini akan telapak tangan ini adalah bagian dari sistem pencernaan kita. Pertama, ya kan, garis tangan bagian atas. Ini ya yang ada di jari-jari ini adalah usus kecil. Dan ini adalah, kalau yang bawah adalah usus besar. Kalau kita, dan juga kedua telapak tangan kita itu juga berbeda warnanya, ya kan. Telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Kalau pencernaan kita, ya kan, itu akan berputar dan dibuang lewat usus sebelah kiri. Nah, kalau telapak tangan kita yang menghitam ada di sebelah kanan, berarti ada sumbatan bagian usus yang sebagian kiri. Nah, jadi kalau terjadi demikian, maka kalau telapak tangannya menghitam sebelah kanan, maka yang dirasakan adalah sering sakit di sebelah kiri. Kebalikan ya. Nah, kalau yang dirasakan warna hitamnya ada di sebelah kiri, itu berarti ada masalah dengan dinding rektum kita. Nah, kalau dinding rektumnya bermasalah, maka pastikan kita awali pagi kita dengan biosir. Nah, ketika kita awal dengan biosir, maka sistem tubuh kita itu akan memperbaiki semua sel di pencernaan kita. Kalau pencernaan kita sudah baik, ya kan, maka pengiriman sel yang dikirim dari hasil olahan perut kita atau kita kenal dengan gerakan peristaltik usus, maka dia akan mengirim hasil dari yang kita makan ini akan diproses lebih maksimal dan dikirim ke, misalkan dikirim ke ginjal, dikirim ke hati sel-sel tersebut ya. Nah, dikirim lewat apa? Melalui darah. Darah kita adalah sebuah alat transportasi sel. Alat transportasi sel untuk mengirimkan sel-sel dalam tubuh kita. Ya kan? Sehingga darah ini berarti harus bersih. Maka bersihnya darah kita diawal dari mana? Dari pencernaan kita. Karena apa? Di dalam biosir ini juga ada andrografis atau sambiloto. Fungsi sambiloto ini adalah untuk memperbaiki hati, untuk memperbaiki liver kita. Nah, liver akan baik ketika diawali dengan pencernaan yang baik pula. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi ya, bagaimana cara mendiagnosa pencernaan? Yaitu dengan melihat garis-garis tangan kita. Silakan dicek, ayo. Silakan dicek garis-garis tangan kita apakah sudah jernih atau menghitam. Kalau nanti masih menghitam, ya kan, silahkan pastikan pagi hari kita minum biosir dan madu multiflora. Dua unsur ini sangat tepat ketika minum dalam kondisi perut kosong. Nah, ketika minum biosir dan madu, maka kita akan mengawali kesehatan kita dengan yang terbaik, yaitu pencernaan kita bersih, sistem peredaran darah juga bagus, ginjal kita normal. Nah, bagaimana cara mendiagnosa ginjal? Yaitu urinari. Itu ginjal berhubungan dengan sistem urinari. Urinari kita itu kalau paling mudah adalah ketika kita
buang air kecil di pagi hari, ya kan? Dibuang kecil di pagi hari, maka kita tidak begitu berbau ya. Tapi kalau mulut kita bau, kencing kita bau, berarti tubuh kita dalam kondisi asam. Nah, kalau kondisi asam, ini maka yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah bersihkan colon cleansing dahulu. Bersihkan usus kita dahulu, ya kan? Maka yang harus di pagi hari pastikan kita minum apa lagi tadi? Biosir. Perpaduan antara biosir dan madu multiflora ini sangat baik untuk kesehatan kita. Jadi jangan menunggu, ya kan? Seperti konteks kesehatan tibu nabawi bahwa sakit itu penyembuhan di konteks tibu nabawi adalah pertama adalah yaitu untuk menjaga kesehatan kita berawal daripada kita mengetahui gejala-gejalanya, ya kan, gejalanya seperti apa, dan konteks tibu nabawi adalah perobatan pada sumber penyakitnya, ya. Jadi pertama apa? Pada sumber penyakitnya, dan di awal kesehatan kita tergantung daripada usus kita. Oke. Selanjutnya kesehatan urinarinya sudah dapat ya dengan biosir. Yang kedua, ginjalnya juga sudah bersih. Ginjal bersih itu juga bisa didiagnosa, atau ginjal kita sehat itu bisa juga didiagnosa dengan apa? Dengan telapak tangan kita. Ayo kita lihat telapak tangan kita. Nah, telapak tangan kita itu ada jari-jari ya. Ada jari-jari ini. Jari-jari ini perhatikan antara dari ujung, ya kan, dari ujung sampai bawah ini, ya kan. Kalau ada penggelembungan di ruas paling bawah ini, ya kan, ini bisa terjadi. Kenapa? Ini akibat daripada terganggunya atau melemahnya sistem uriner atau ginjal kita. Nah, yang kedua, ya kan, kelopak mata ya, kelopak di bawah mata kita ini kalau sampai terjadi penggelembungan atau mengembung, itu berarti juga ada gangguan di ginjal kita. Nah, untuk sampai di sini, ya kan, teman-teman semuanya, Pak Padi ya, Pak Padi tolong, apakah sudah masuk untuk sesi tanya jawab? Belum, masih 10 menit lagi. Oke. Baik, teman-teman, untuk sesi tanya jawab boleh ditulis nanti biar Pak Padi untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kalau yang bisa saya jawab juga nanti saya jawab. Kalau langsung ini diskusi silakan. Oke, siap. Oke, untuk kesehatan kita atau colon cleansing kita, boleh teman-teman menyiapkan pertanyaannya. Baik, kita lanjut sampai 10 menit lagi. Tadi ya, ketika kita minum biosir, ya kan, maka tadi ya unsur ginjal sudah dapat, yaitu dengan adanya daun ungu. Kedua, sambiloto itu akan memperbaiki sistem hati. Di sini juga ada temulawak yang nanti bersifat mendorong atau membuat kita menjadi. Jadi kalau pagi-pagi hari kita masih lemah, letih, lesu, cek dulu pencernaan kita. Berarti kurang apa? Temulawaknya kurang. Nah, oke. Kesehatan perut sudah, ginjal sudah, hatinya juga sudah. Nah, tinggal sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kita ini akan terdiagnosa dari mana? Kalau darah kita bagus, maka perhatikan adalah unsur limfa. Nah, limfa dalam tubuh kita. Limfa dalam tubuh kita akan memproduksi sel darah merah secara teratur, secara signifikan atau secara normal apabila kita diawali dengan apa? Diawali dengan memakan makanan yang mengandung gula yang tinggi atau gula yang bagus, yaitu dengan apa? Makan kurma. Pagi hari kita makan 7 butir kurma, maka akan memproduksi 1 tetes sel darah merah. Sel darah merah akan terus terdistribusi ke dalam tubuh kita, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan menjadi sehat. Oke? Jadi kesehatan kita didukung dari sistem pencernaan, seratnya juga cukup, ya kan? Dan juga dari sari kurma yang bagus atau 7 butir kurma pagi hari. Oke? Bagi teman-teman yang sudah siap untuk pertanyaan, oke, baik, karena belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Nah, diagnosa tadi ya,
tadi ada beberapa diagnosa. Kalau pencernaan kita bagus adalah garis-garis tangan kita tidak menghitam. Kedua, kalau ginjal bermasalah, yaitu penggelembungan pada ruas jari pertama. Atau dengan ada mata di bawah kita ini ada kelopak mata. Nah, kesehatan yang kedua terdiagnosa dari mana? Kalau liver kita bermasalah atau pencernaan kita bermasalah, BAB kita tidak rutin ya. Ini juga sangat berhubungan dengan sistem pencernaan kita. Selanjutnya, diagnosa adalah diagnosa liver. Nah, bagaimana kita bisa mampu atau mendiagnosa apakah liver kita bermasalah atau hati kita bermasalah tidak? Dilihat dari telapak tangan juga. Nah, telapak tangan ini ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Telapak tangan kita banyak sekali manfaatnya, yaitu ketika liver kita bermasalah, maka warna daripada telapak tangan kita adalah menguning. Kenapa kok livernya ini menguning? Karena zat sekresi yang dibuang lewat BAB masih nyangkut di sistem peredaran darah, sehingga warna ini menjadi kuning, atau di sklera mata kita ini menguning. Ya kan, itu berarti ada masalah dengan gangguan. Pertama, gangguan lambung dan juga gangguan di liver Anda. Nah, kalau ini sudah menguning, bagaimana cara perbaikannya? Yaitu menggunakan zat-zat yang berwarna kuning. Yaitu, apakah kita kenal? Yaitu kunyit. Kalau liver diperbaiki dengan satu, yaitu kunyit, atau kita dikenal dengan magafit. Sama. Ketika terjadi masalah, maka yang harus kita lakukan adalah detoksifikasi dalam sistem pencernaan kita. Detoksifikasi berupa apa? Bisa berupa dengan mengurangi makan atau nasi kita atau karbohidrat dengan cara pertama, cara memperbaiki detoksifikasi kita adalah merubah pola makan kita. Nasi dirubah dengan beberapa, yaitu dengan dirubah makan singkong, makan labu parang, dan juga sukun. Ini cara untuk memperbaiki ketika tubuh kita mulai melemah, segera lakukan detoksifikasi. Nah, detoksifikasi awalnya dengan biosir, madu, rubah pola makan kita dengan cara mengganti nasi dengan labu parang. Oke. Bagi teman-teman yang ngikutin agenda hari ini, ya kan, ada beberapa tugas, yaitu bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Tentunya sebagai seorang herbalis dan juga pembisnis di HNI harus memiliki kesehatan yang full power atau powerful, ya kan? Dengan diawali dengan pastikan minum biosir. Nah, tugas hari ini atau teman-teman pastikan pagi hari, yaitu pagi hari kita minum biosir 3 kali 2, ya kan? Pagi berarti 2, siang 2, sore 2, terus madu multiflora 2 sendok makan 3 kali sehari. Terus selanjutnya silahkan share daripada setelah 3 hari kita makan, ya kan, setelah 3 hari kita mengkonsumsi biosir dan madu, silahkan di-share pengalaman-pengalamannya di grup masing-masing atau grup kelas KHT, ya itu. 3 hari setelah konsumsi ini, ya kan, nanti hasilnya seperti apa? Nanti tentunya akan berbeda-beda, ya kan. Bisa jadi kok BAB-nya makin lancar, atau ketika bangun kok enteng. Kalau ketika kita bangun tubuh kita enteng, semangatnya strong, berarti tubuh kita sudah mulai aman di sistem pencernaan. Oke? Karena tidak ada pertanyaan lagi, tugasnya apa? Yaitu konsumsi biosir 3 kali 2 sehari, yaitu yang kedua adalah minum madu multiflora 3 kali 2 sendok, dan dan hasil dari setelah 3 hari mulai hari ini, ya kan, hasilnya seperti apa, dan boleh nanti pertanyaan-pertanyaan dikirim lewat WA group, ya kan, atau hasil setelah minum biosir dan madu ini hasilnya seperti apa. Oke. Untuk hari ini konsep kesehatan tibu nabawi dan sistem pencernaan saya cukupkan. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara, yaitu Mas Pardi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kita wajib semua peserta yang ikut dalam program KHT ini harus melakukan itu. Nah, nanti kalau tidak gimana? Ya nanti kita evaluasi kalau yang tidak melakukannya gitu.
Ya, saya ulang ya. Saya ulang. Jadi materi kita pagi ini itu tidak hanya sebagai pengetahuan, tapi harus dipraktekkan dan ada efek positif bagi kita yang sudah ikut KHT ini. Apa yang pertama tadi? Nah, tadi masalah bagaimana membersihkan usus. Nah, membersihkan usus gimana? Bukan minum ini. Cukup di HNI itu minum Biosir. Biosir itu nanti diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul. Paham ya? Jadi pagi minum 2 kapsul, siang minum 2 kapsul, sore atau malam minum 2 kapsul. Terus minum madu multifora 3 kali 2 sendok makan. Pagi 2 sendok makan, siang 2 sendok makan, sore atau malam 2 sendok makan. Diminum 1 jam sebelum makan. Ya. Ya, paham. Saya anggap paham semua, nanti akan dicek oleh leader-leader masing-masing. Baik, ya untuk pertanyaan tidak bisa kita jawab semuanya ya, karena sesi kita memang terbatas. Dan tadi kita sudah dapat ide besar ini apa, yaitu menyehatkan masyarakat ya. Ilmu-ilmu, ternyata kita belajar kesehatan itu ya tidak serumit yang kita bayangkan ya. Teman-teman tinggal tekun belajar, insya Allah paham. Yang penting kita menciptakan satu rumah, satu dokter gitu ya. Buat dokter buat siapa? Buat kita pribadi, keluarga tentunya gitu ya. Baik, sesi pertama tentang herbalis dan juga tentang produk knowledge sudah selesai. Ya, teman-teman boleh sambil ini ya, sambil nyeduh kopi, sambil nyeduh teh. Ya tentunya teh dari HNI, kopi dari HNI ya. Ya, teman-teman sampai pagi ini sudah konsumsi apa dari produk HNI? Ya, nanti bisa jadi sharing-sharing ya. Dan selanjutnya kita tidak hanya pengen teman-teman yang Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya pengen Bapak Ibu semuanya hanya sehat secara jasmani maupun rohani, tapi kita juga pengen Bapak Ibu semua sehat secara ekonomi gitu kan, secara kantong, apalagi di musim pandemi seperti ini gitu kan. Itu kita peluang-peluang tidak banyak ya, tapi HNI salah satu perusahaan dan sangat ini eksis ya, bahkan omset di masa pandemi itu omsetnya malah meningkat atau naik, dan itu atas karena Allah Subhanahu wa taala dan berkat Bapak Ibu semua yang mau dan terus istiqomah memakai ya. Memakai saja udah cukup, memakai produk HNI. Baik, selanjutnya sesi yang kedua adalah teman-teman juga harus mulai fokus lagi. Kita akan belajar lagi ya, kan kita kuliah kan, kuliah itu ya belajar lagi gitu, belajar lagi. Nah yang kedua ini kita belajar bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga melalui potensi kita di HNI gitu ya. Tadi Bapak Ibu udah paham sehatnya, sekarang kita belajar bagaimana menjalankan bisnis di HNI supaya kita tidak hanya dapat sehatnya tapi dapat keuntungan juga gitu ya. Kali ini yang akan memberikan kita wejangan, yang akan berbagi ilmu ya. Ya beliau niatnya ya bersedekah. Ini kan hari Jumat nih, pas banget ya beliau mau bersedekah ilmu gitu kan kepada kita semua. Beliau saya sebut Mas Yoko ya, karena usianya sama saya itu nggak jauh beda gitu. Mas Yoko gitu. Ya biar kelihatan muda juga kalau disebut Pak kan gitu. Nah beliau ini pernah keluar masuk perusahaan tuh 7 kalau nggak salah ya. Jadi masuk PT ini nggak betah, ngelamar sana. Tapi beruntungnya beliau tuh nyari kerja gampang gitu kan. Coba bayangkan keluar masuk PT itu 7 kali gitu kan. Dan itu mungkin syaratnya dia untuk sukses di ini seperti itu. Masuk PT 7 kali gitu. Dan mulai Maret 2020 kemarin beliau resign. Beliau sebenarnya karyawan sudah tetap di salah satu perusahaan di Karawang ya. Dan hari gini gitu ya, orang-orang pada nyari kerja, beliau malah keluar gitu. Itu aneh apa enggak ya? Ya, memang orangnya aneh, jadi makanya dia sukses. Terus beliau pernah dapat tahun lalu dapat promo factory tour ke Purbalingga 3 hari 2 malam.
Jadi hotel, transportasi, makan, masuk pariwisata itu semua di cover oleh perusahaan. Dan ya Bapak Ibu bisa semua lah. Baik, dan beliau sudah masuk Loyal Executive Director, yaitu salah satu level prestis kita di HNI. Nah, baik Bapak Ibu, tidak perlu kita panjang kalam ya. Saya panggilkan kepada Mas Yoko, ini asli Madiun, tinggal di Cikarang. Sebelum kita panggil beliau, kita sama lagi kita. Biar lebih semangat, ayo lebih semangat lagi. Sambil berdiri boleh, ayo sambil berdiri boleh. Jadi siapa kita gitu ya? HNI. Siapa kita? HNI 3 kali ya. Nanti baru HNI sukses, sukses, sukses gitu ya. Oke? Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI. Sukses, sukses, sukses. HNI. Sukses, sukses, sukses. HNI. Sukses, sukses, sukses. Oke, kita panggil. Mas Yoko ya, sudah mau berbagi ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah kita sudah di sesi terakhir, yaitu closing ya. Dan saya ulang, program ini selama 8 pekan. Ya, 8 pekan ya, sesuai dengan schedule. Ya, kita pilih hari Jumat, ini hari yang berkah ya. Dan jam 8 sampai jam 9.30, dan ini salah satu sarana juga kita belajar teknologi ya. Kita kan lahir di tahun 80 ke bawah, itu biasanya untuk teknologi kurang ya. Jadi sekalian kita belajar kesehatan, belajar teknologi, dan belajar bisnis ya. Jadi ternyata gini, di kepala saya dulu ya, sebelum kenal HNI itu, mau sehat tuh kayaknya butuh biaya yang mahal. Untuk bisa sukses itu harus butuh modal yang besar gitu. Nah ternyata di HNI itu semuanya bisa terbantahkan, bahwa sehat itu mudah, bahwa sukses itu juga lebih mudah. Nah, baik. Tadi udah paham ya, ini bukan tugas ya. Kalau tugas itu terkesan nanti ada beban gitu. Tapi ini adalah kita dapat ilmu dipraktekkan gitu. Intinya begitu. Jadi sebelum kita bercerita kepada orang lain, seperti kata Mas Yoko tadi, bisnis kita tuh bukan jualan tapi cerita ya. Makanya sebelum cerita ke orang lain ya kita harus merasakan dulu Biosir seperti apa efeknya, madu multi seperti apa efeknya. Dan Mas Yoko tadi memberikan tugas juga kepada kita bahwa kita harus menjiwai dulu tuh HNI. Apa? Ya dengan kita berfoto bersama, dan semua misalkan ayah, ibu, anak 3. Itu produknya beda semua gitu ya. Jangan MAE semua ya, kurang bagus lah. Lah nanti Bapak Ibu bisa share di foto terbaik ya. Bikin terbaik mungkin dengan view ya terbaik mungkin ada di rumah kita. Baik. Untuk diskusi segala macam nanti bisa di room herbalis masing-masing, nanti akan dikontrol oleh leader masing-masing ya, yang di luar room yang sudah baru ini. Ya, untuk pertanyaan, diskusi, dan nanti ya kita pengen Bapak Ibu semuanya merasakan perbedaan setelah lulus dari program KHT ini. Baik, saya sebagai moderator di kesempatan kali ini mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mohon kesempatan kali ini mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Dan terakhir dari kami tim apa ini? Tim media, terus tim program ini ya, dari semua LED yang Pak Fatoni sebagai penanggung jawab, Pak Kendi, Pak Mas Yoko, Bu Sofi dari Blitar, Bu Asutik dari Semarang, dan juga Bu Devi ya, dari itu couple ya, Bu Devi dengan Pak Fatoni.
dan LED yang lain yang ikut membantu atas terselenggaranya program ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.